Pada hari ini, bagaimana perkembangan terkini pembahasan Prolegnas 2020 dan RUU PKS pada khususnya? Kita langsung ke Soza Hutapea di Kompleks Parlemen di kawasan Senayan di Jakarta. Soza, bagaimana perkembangan pembahasannya hingga siang ini? Dede, sampai dengan saat ini rapat tripartit antara Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dan juga perwakilan dari DPD masih terus berlangsung. Ini membahas terkait evaluasi dari daftar prolegnas prioritas tahun 2020, di mana ini sudah disahkan pada rapat paripurna awal tahun ini sebagai acuan bagi DPR untuk mengerjakan tugasnya di bidang legislasi. Sepanjang jalannya rapat, kami mencatat bahwa ini masing-masing pihak menyampaikan aspirasi ataupun pandangannya mengenai apa saja daftar dari RUU prolegnas prioritas tersebut yang harus dicoret ataupun yang tetap dilanjutkan. Dan yang menarik ialah Dade, kami mencatat bahwa dari DPR ini menyebutkan bahwa dari 50 daftar RUU prolegnas prioritas tahun 2020, DPR mengusulkan untuk dicoret sebanyak 17 rancangan undang-undang yang merupakan inisiatif dari DPR. Yang paling menarik ialah terkait rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, di mana ini menuai polemik di ruang publik. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dade dalam segmen fact check bahwa pembahasan mengenai RUU PKS ini sudah bergulir lama di DPR, namun sampai dengan saat ini belum juga kunjung rampung ataupun belum juga kunjung disahkan. Terkait hal ini pun kami sudah berbicara dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, yakni Willy Aditya. Kami menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dalam proses politik dan juga dialog di DPR. Ia mengatakan bahwa dari pihak Balek sendiri sudah mengumpulkan perwakilan dari masing-masing komisi, dan Komisi 8 sebagai pihak yang berkepentingan terkait hal ini mengatakan bahwa Komisi 8 tidak yakin dapat menyelesaikan pembahasan dari RUU PKS ini dalam waktu yang relatif singkat, yakni sampai dengan Oktober 2020. Selain itu, dari Komisi 8 pun mengatakan bahwa saat ini Komisi 8 tengah fokus untuk membahas 2 rancangan undang-undang. Salah satunya ialah terkait rancangan undang-undang kebencanaan yang tengah difokuskan oleh Komisi 8 karena melihat situasi Indonesia yang saat ini tengah dilanda pandemi COVID-19 dan ini perlu memiliki payung hukum yang jelas. Berikut kutipan pernyataan dari Willy Aditya. Ini bukan di drop out ya, direlokasi ya. Dia tetap ada, nanti masuk ke prolegnas prioritas di 2021. Komisi mengatakan tidak terburu undang-undang ini dibahas dan bahkan diajukan itu sampai ke bulan Oktober. Itu alasannya. Jadi Komisi 8 fokus kepada undang-undang kebencanaan karena sekarang situasi pandemik. Memang situasi yang menuntut mereka fokus kepada penanganan COVID karena publik juga meminta komisi yang bersangkutan fokus untuk menangani karena payung hukumnya belum kuat. Dede sedikit menambahkan untuk diketahui bersama berdasarkan pernyataan dari Willy Aditya bahwa 17 rancangan undang-undang inisiatif DPR yang dicoret tersebut bukan di drop out dari prolegnas prioritas, melainkan dialihkan dari prolegnas prioritas tahun ini kepada tahun depan, yakni prolegnas prioritas tahun 2021. Untuk kita ketahui juga bahwa sebenarnya pembahasan ini sudah bergulir sejak DPR periode lalu dan hingga saat ini, namun yang sangat disayangkan ternyata ini bukan termasuk dalam rancangan undang-undang carry over. Artinya jika nanti akan dilanjutkan pembahasannya di DPR, ini akan dilakukan dari awal lagi, memulai dari titik nol lagi, bukan melanjutkan pembahasan yang sudah sempat bergulir di DPR. Rancangan Undang-Undang PKS ini merupakan rancangan yang sangat didukung oleh publik untuk dapat segera disahkan karena ini sudah sangat darurat. Karena berdasarkan data yang kami himpun juga dari Komnas HAM ini mencatat terjadi peningkatan terkait laporan aduan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Bahkan pada akhir 2019 lalu ini angkanya mencapai sekitar 1.400. Selain mengatur mengenai jenis-jenis tindakan ataupun pelecehan seksual yang terjadi dan juga pemidanaannya, RUU PKS juga akan mengatur soal rehabilitasi terhadap korban yang mencangkup aspek psikologis, medis, dan juga ekonomi. Lebih jauh dari itu, RUU PKS pun disebut akan membahas terkait pencegahan terkait kekerasan seksual ini dan nantinya akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dengan harapan agar tindak kekerasan yang seringkali menimpa kaum perempuan ini dapat segera berkurang angkanya di Indonesia dan Indonesia pun segera memiliki payung hukum yang jelas dan juga yang kuat untuk mengatasi terkait persoalan tindak kekerasan seksual. Keseriusan para anggota wakil rakyat di Senayan ini pun dipertanyakan oleh publik agar pembahasan ini dapat segera diselesaikan dan tidak menggantung bahkan berganti tahun seterusnya, sehingga nantinya Indonesia pun dapat memiliki aturan hukum yang jelas terkait kekerasan seksual yang terjadi di tanah air. Demikian, Dade.
Soza Hutapea melaporkan dari Komplek DPR MPR RI di Jakarta. Pemirsa, itu tadi fact check untuk siang hari ini. Sebagai penutup saya mengutip pernyataan Ketua Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan Mas Ruhah yang mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP tidak mengatur secara luas soal tindak pidana kekerasan seksual. Oleh sebab itu menurut dia rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual penting untuk disahkan. Bagaimana menurut Anda?